Kali ini, kita akan mendalami kisah rangkong gading. Ini adalah spesies yang luar biasa, tapi sayangnya sedang diambang kepunahan. Nah, kita akan lihat bagaimana dunia berjuang keras untuk menyelamatkannya. Oke, kita mulai dari sebuah misteri ya. Coba lihat, benda ukiran yang indah ini. Keren banget kan? Di pasar gelap, benda ini dikenal dengan sebutan gading merah. Ini barang mewah, harganya selangit, tapi asalnya dari mana sih? Ini dia pertanyaannya. Kenapa ya harganya bisa sampai 5 kali lebih mahal dari gading gajah? 5 kali lipat loh. Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke sebuah krisis konservasi yang sangat-sangat mendesak. Jadi, sumber gading merah ini ternyata bukan dari mamalia. Bukan sama sekali. Melainkan dari seekor burung yang super megah yang sering dijuluki penjaga hutan. Yuk kita kenalan lebih dekat. Nah, ini dia, rangkong gading. Burung yang luar biasa cantik tapi sekaligus jadi korban di balik perdagangan gading merah tadi. Lihat deh penampilannya, unik dan gagah banget. Ini adalah pemandangan yang seharusnya kita jaga, bukan? Oke, ini poin penting banget nih. Yang disebut gading itu sebenarnya bukan gading beneran. Namanya itu balung atau kalau dalam bahasa Inggris disebut casque. Ini bukan tulang atau gigi loh, tapi keratin padat, ya mirip seperti kuku kita. Nah, struktur padat inilah yang bikin dia beda dari rangkong lain di Asia. Dan, ya ini juga yang bikin dia diburu. Dan burung ini memang unik banget. Bayangin, umurnya bisa sampai 50 tahun. Suaranya juga khas, bisa kedengaran sampai 2 kilometer jauhnya. Makanya mereka dijuluki petani hutan, karena mereka membantu menyebarkan benih. Keren kan? Tapi yang paling luar biasa itu cara mereka bersarang. Si betina bakal mengunci diri di dalam lubang pohon dan sepenuhnya bergantung sama si jantan untuk memberinya makan. Ini menunjukkan ikatan yang kuat banget, tapi di sisi lain juga membuat mereka jadi sangat rentan. Oke, setelah kita membahas keajaiban burung ini, sekarang kita harus lihat sisi gelapnya, kenyataan pahit yang mereka hadapi, yaitu krisis perburuan liar yang mengancam kepunahan mereka. Coba lihat, damai banget ya. Rangkong gading di alamnya, gagah, bebas. Pemandangan seperti ini nih yang seharusnya kita jaga bersama-sama. Dan inilah kenyataan brutalnya. Kontrasnya bikin nyesek. Foto ini jelas banget menunjukkan apa yang terjadi saat permintaan pasar gelap menghancurkan keindahan alam. Setiap kepala ini adalah sebuah tragedi. Skala krisis ini benar-benar membuat kaget para ahli. Menurut IUCN, Badan Konservasi Top Dunia ya, mereka bilang nggak ada spesies rangkong lain yang statusnya anjlok secepat ini. Dari yang tadinya hampir terancam, jadi kritis atau critically endangered, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Cepat banget. Kalau kita ngonongin skala perdagangannya, angkanya bikin geleng-geleng kepala. Lihat angka ini, 2.878. Itu jumlah minimal balung yang berhasil disita. Dan itu cuma dari 59 kejadian saja antara tahun 2010 sampai 2017. Ingat ya, ini yang ketahuan. Cuma puncak gunung esnya saja. Kalau angka tadi sudah bikin kaget, yang ini lebih parah lagi. 500. Ini adalah perkiraan jumlah rangkong yang diburu setiap bulan. Dan itu baru di Kalimantan Barat saja pada tahun 2013. Coba bayangkan kerusakannya seperti apa. Angka yang satu ini menunjukkan dengan sangat jelas di mana pusat masalahnya. Hampir 100%, tepatnya 99,75% dari semua penyitaan di seluruh dunia itu hanya terjadi di 2 negara, Indonesia sebagai sumbernya dan Tiongkok sebagai pasar utamanya. Nah, peta ini menggambarkan poin tadi dengan jelas banget. Lingkaran oranye yang besar-besar ini itu adalah titik-titik panas penyitaan. Kita bisa lihat paling banyak di Kalimantan, Indonesia. Lalu, banyak juga titik-titik masuk di Tiongkok yang memang menjadi pusat permintaannya. Di peta selanjutnya ini, kita bisa lihat rutenya. Garis-garis tebal itu menunjukkan alirannya. Dari hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan, lalu lewat berbagai titik transit. Sampai akhirnya ke pasar utama di Tiongkok. Ini bukan kerjaan amatir. Ini jaringan yang rapi dan terorganisir banget. Penting untuk dicatat ya, ini bukan sekedar perburuan oleh warga lokal untuk bertahan hidup. Bukan. Ini adalah bisnis besar yang dikelola oleh sindikat kejahatan internasional. Mereka canggih, dan jaringan yang sama ini yang menjalankan perdagangan rangkong gading ternyata juga terlibat dalam perdagangan ilegal harimau, terenggiling, dan satwa-satwa langka lainnya. Tapi,
Di tengah semua kabar buruk ini, ada harapan. Dunia tidak tinggal diam. Dunia mulai melawan. Yuk kita lihat bagaimana perlawanan global ini mulai terbentuk. Ada kutipan bagus nih dari Ketua Komisi Kelangsungan Spesies IUCN. Intinya, ini bukan cuma soal semangat doang, tapi soal strategi. Untuk menyelamatkan spesies ini, kita butuh cara-cara yang cerdas dan kreatif. Nah, strategi itu mulai kelihatan bentuknya pada tahun 2017. Ada pertemuan besar yang penting banget. Di situ 28 organisasi dari seluruh dunia kumpul bareng. Ada ilmuwan, pemerintah, LSM, para ahli, semuanya duduk bersama untuk membuat satu rencana aksi darurat. Rencananya ini punya 3 fokus utama. Gampangnya begini. 1. Putus perdagangannya. Caranya, hukum diperketat dan permintaan dari pembeli dikurangi. 2. Lindungi rumahnya, hutannya. Ada patroli anti perburuan dan juga kerjasama dengan warga sekitar. Dan yang ketiga, kumpulkan informasi. Jadi, riset terus berjalan agar semua tindakan yang diambil itu tepat sasaran dan berdasarkan data. Dan pada akhirnya, semua usaha ini, ya untuk masa depan mereka, anak rangkong gading seperti ini, dia adalah simbol harapan. Dia adalah alasan kenapa perjuangan ini penting banget. Jadi, ya, kita sekarang ini sedang berpacu dengan waktu. Nasib burung yang luar biasa ini benar-benar ada di tangan kita semua sekarang. Pertanyaannya tinggal satu, apakah usaha kita semua ini akan cukup untuk menyelamatkan sang penjaga hutan yang agung ini?